إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى جميع مشايخنا وجميع المؤلفين والمصنفين خصوصا إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخص خصوصا خاصة إلى مؤلفي هذا الكتاب ومن حضر في هذا المجلس وجميع الطلاب في هذا المعهد خصوصا الرحيم يا عبد الله مرشد وزوجته وبيتحان وزوجته وبيتسان وزوجته وبيحياة وزوجته وبيأواني وزوجته خصوصا الرحيم يا عبد الكريم وزوجته وبيمرسوقي وزوجته وبيمحرس علي وزوجته وبيأحمد إدريس مرسوقي ومي عبد الأسماء سر ومي يحيى محرس ومي معصوم جوهري وحسن الرحيم بقي حبيب الله سيدي ومحمد بستدري في خالق رضوان وحسن الرحيم بقي سراج الدين وزوجته ومي هاشم وزوجته ومي عبد الغفور وزوجته وعبدنا بقي أبي شمس الدين هاشم وأمنا ابننا خيرية وأخينا كهاجي حبيب الشمس الدين هاشم وأخينا كهاجي مصباح الأمين وأختنا قرة عيني وحسن الرحيم بكي مسوقي وزوجتي وبي فجري وزوجتي وبكي مسوقي وزوجتي وعلي وحسن خاصة إلى روحي أبينا بكي حاجي عبد الرؤوف وأمنا ابننا جهز بيته وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ومشايخهم وجميع تلامذتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu utawi pira-pira amal adh-dhahiratu kang pertelo iku suwarun kaya pira-pira gambar. Iku suwarun kaya pira-pira gambar qaimatun kang jumeneng. Aikal ashkhasi tegese kaya pira-pira jenggereng. Allati laisa fiha allati laisa kang ora ana iku fiha tetep ing dalem akmal apa arwahun utawa ashkhas niku apa arwahun pira-pira roh fala naf'a mongko ora ana manfaat iku maujud biha kelawan akmal wa arwahuha utawi pira-pira roe akmal allati biha kang iku kelawan arwah hayatuha utawi uripe akmal wa naf'uha lan manfaati akmal iku wujudu sirril ikhlasi wujude sir kang yo iku ikhlas wujude sir kang yo iku ikhlas ai sirrun tegese kesamaran buah kang utawi sir iku al ikhlasu ikhlas fiha ing dalem akmal wal ikhlasu utawi ikhlas iku yakhtalifu dadi beda apa ikhlas bikhtilafin nasi kelawan dadi bedane menungso fa ikhlasul ubadi mongko utawi ikhlase pira-pira wong kang ahli ibadah iku salamatu a'malihim selamete pira-pira amale ubad minar riya'i saking pamer al-jaliyi kang pertelo wal khafi lan kang samar wa kulli ma lan saben-saben perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma hadzun utawi dum-duman lin nafsi keduwene nafsu fala ya'maluna mongko orang ngamal sapa obat al amala ing amal illa lillahi angin krana Allah illa lillahi angin krana Allah ta'ala maha luhur sapa Allah
tolaban krana nyuprit lisawabi maring ganjaran waharoban lan lumayu minal iqabi saking siksa ma'anis batil amali sarta nembang saaken amal ilaihim maring obat wal i'timadi lan tetanggenan alaihi ing atase amal fi tahsili ma ing dalem ngasilaken perkara dzikira kang wis den tutur apa ma wa ikhlasul muhibbina utawi ikhlase pira-pira wong kang demen ing Allah wa yo ikhlasul muhibbin iku al-amalu ngamal ngamalillahi krana Allah ijlalan krana ngegungaken wa ta'ziman lan tegese ngegungaken li annahu krana setuhune Allah taala maha luhur sapa Allah iku ahlun ahli lidzalika maring mengkono-mengkono ijlal la liqasdi sawabin ora krana nejo ganjaran wala harobin lan ora melayu min iqabin saking siksa walida lan krana are iki ikhlasul muhibbin qalat dawuh sapa Rabi'ah al-Adawiyah dawuh ma'abadtuka orang ibadah sapa ingsun ing panjenengan khaufan krana wedi min narika saking neraka panjenengan wala toma'an lan ora krana kepingin fi jannatika ing dalem swarga panjenengan fanasabat mongko bangsaaken sapa Rabi'ah al-ibadata ing ibadah ilaiha maring Rabi'ah wa ikhlasul arifina utawi ikhlase pira-pira wong kang makrifat iku syuhuduhum oleh ningali arifin infiradal haqqi ing oleh ndeweni Allah dat kang tetep wujude bitahrikihim kelawan ngobahaken arifin wa taskinihim lan ngenengaken arifin min ghairi ayyaro saking tanpa yen to ningali sapa arifin li anfusihim maring pira-pira awak dhewe arifin fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tahrik wa taskin haulan ing daya wala quwatan lan ora ing kekuatan fala ya'maluna mongko ora ngamal sapa arifin al amala ing amal illa billahi angin kelawan Allah la bihaulihim ora kelawan dayane arifin wala quwwatihim lan ora kekuatane arifin wahada utawi iki ikhlasul arifin iku arfa'ul luhur mimma tinimbang saking ikhlas qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hada summa zakara nuli nuturaken sapa kiye musannaf rahimahu muga-muga melasi ing kiye musannaf sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara yu'inu kang nulungi apa ma alal ikhlasi ing atase ikhlas wa yuhassiluhu lan ngasilaken apa ma ing ikhlas biqaulihi kelawan dawuh kiye musannaf biqaulihi kelawan dawuh kiye musannaf rupane idfan dawuh idfan wallahu a'lam bissawab. Hikmah dalu menika bersambung kalian sakderenge keranten pada hikmah sakderenge menyinggung tentang amal. Amal menjadi penting
keranten amal inilah nanti secara adat ingkang saged nuntun salik niki dugi dhateng tujuanipun, utawa minimal kanthi amal niki mangke saged diperoleh cahaya nur wonten manah. Senajan kok wonten hikmah kala wingi niku uga disinggung, walaupun amal titik ora apa-apa. Sing penting ati wis mlebu, wis teko panggonan. Nah, amal sing kados ngoten niku, amal sing saged enten manfaat kados ngoten niku mboten setiap amal, mboten seluruh amal saged ngoten niku. Mulane wonten hikmah niku, wonten hikmah niki ada penjelasan lebih lanjut bahwa amal sing dimaksud amal ten mriki amal lahiriah. Ya amal lahiriah ya termasuk amal batin iki maksud. Amal itu ibarat gambar. Gambar yang tegak, yang tidak punya nyawa. Sehingga karena tidak punya nyawa, maka tidak ada manfaatnya. Nah, terus agar amal ini bisa bernyawa, bagaimana? Agar amal ini bisa hidup sehingga bisa bermanfaat harus bagaimana? Wa arwahuha allati biha hayatuha wa naf'uha wujudu sirril ikhlas. Nyawane amal, yang dengan nyawa niki wau amal niki saged urip lan saged manfaat, kudu wujud keikhlasan. Harus wujud rahasia Allah yang berupa ikhlas. Jadi di dalam amal itu harus disertai dengan ikhlas. Itu baru namanya amal yang bernyawa, amal yang bisa bermanfaat. Makanya banyak keterangan amal yang tidak ada ikhlas itu besok walaupun bertumpuk-tumpuk begitu banyaknya, tetapi ketika di hadapan Allah ini ibarat debu yang hanya diterbangkan angin, tidak ada bekasnya apa-apa, karena tidak ada manfaat, karena tidak ada ikhlasnya. Nah terus kalau amal itu dituntut harus ikhlas, maka tentu kita harus tahu apa itu ikhlas. Untuk mengetahui pemahaman ikhlas, maka terlebih dahulu harus kita pahami bahwa ikhlas itu nanti ada peringkatnya, ada tingkatannya. Ikhlas itu akan menjadi berbeda-beda karena perbedaan manusianya. Satu contoh, ini perbedaan pertama, ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Kalau ikhlasnya orang yang ahli ibadah ini, mereka beramal yang amalnya itu sudah lepas dari riya, dan dari menyekutukan. Ini minimal tingkatan ikhlas. Jadi minimal tingkatan ikhlas itu dalam beramal harus tidak ada riya dan tidak ada menyekutukan Allah. Dan juga tidak ada hubungan amal ini dengan kepentingan-kepentingan nafsu. Ya ingin menonjol, ingin dipuji dan seterusnya itu semua kepentingan nafsu. Amalnya sudah lepas dari hal-hal yang seperti itu. Maka orang yang ahli ibadah ini, dia tidak beramal kecuali amal itu karena Allah. Tapi karena Allahnya ini
ini masih ada tujuan di balik itu. Tujuannya tidak murni Allah, tapi apa yang ada di balik Allah? Apa? Yaitu pahala dari Allah. Dan oleh Allah diselamatkan dari neraka. Jadi kalau ikhlasnya orang ahli ibadah ini, dia beribadah masih ada harapan tentang pahala, baik pahala ini pahala di dunia maupun pahala di akhirat kelak. Baik itu pahala itu berupa kemanfaatan ataupun pahala itu adalah berupa keselamatan dari hal yang tidak disukai. Nah, berarti makanya orang ahli ibadah ini masih mengaitkan amal itu dengan dirinya sendiri. Merasa bahwa amal itu adalah jerih payahnya, amal itu adalah usahanya, amal itu adalah hasil karyanya. Masih merasa seperti itu. Karena ini dianggap sebagai kemampuannya, hasil karyanya, maka ini akhirnya amal menjadi sandaran dia untuk bisa memperoleh apa yang dituju, yaitu selamat dari neraka, mendapat surga dari Allah, mendapat pahala dari Allah. Untuk mencapai ke sana, dia menyandarkan harapannya pada apa yang dia kerjakan, pada amal ini. Ini tingkat ikhlas yang paling rendah, atau tingkat ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Meningkat lebih atas adalah ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang sudah cinta kepada Allah, ini dia beramal. Amal yang dikerjakan ini adalah karena untuk mengagungkan Allah. Karena memang Allah berhak untuk kita beramal untuknya. Dan orang ini, orang-orang yang cinta kepada Allah ini, di dalam beramal sudah tidak mengharapkan pahala, juga tidak mengharapkan keselamatan dari neraka. Kepentingan dunia tidak ada, kepentingan akhirat juga tidak ada. Ini amalnya orang yang cinta kepada Allah. Maka salah satu contoh ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah ini digambarkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, ma'abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika. Kata Rabi'ah, aku tidak menyembahmu karena takut pada api nerakamu, dan tidak juga karena mengharap pahalamu, mengharap surgamu. Tapi orang yang cinta kepada Allah ini di dalam beramal, dia masih mengaitkan amalnya ini dengan dirinya sendiri. Masih menganggap ini adalah hasil karyanya juga. Tapi sudah tidak mengharap lain lagi, yang diharapkan ya hanya Allah. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi dia belum istighraq, belum fana, masih menyadari tentang wujud amal itu muncul dari dirinya sendiri, dari karyanya. Masih menganggap seperti itu. Nah, selanjutnya ikhlas tingkatan yang paling tinggi, ikhlasnya orang-orang yang ahli makrifat. Orang-orang yang ahli makrifat itu sudah menyaksikan bahwa Allah itu maha sendiri, tidak ada satu apapun yang menyekutuinya. Dan Allah inilah yang menggerakkan dia sehingga bisa beramal, dan yang menjadikan dia diam sehingga tidak beramal. Dalam keterangan yang lalu
Digambarkan orang-orang yang makrifat ini sudah menganggap dirinya itu seperti halnya sebuah kertas, ya, selembar kertas yang di situ mau dicoret ataupun tidak dicoret, dicoret apapun, mandah saja, ikut saja. Karena apa? Beliau yang disaksikan ini hanya Allah, sudah tidak melihat pada daya dan kekuatannya sendiri. Nah ini intinya di sini. Jadi dia menjadi lebih tinggi tingkatannya karena dia sudah tidak memperhatikan daya dan kekuatannya sendiri. Dipandang dalam pandangan matanya bahwa amal yang muncul dari dirinya itu semuanya adalah anugerah Allah. Semuanya adalah perlakuan Allah, baik ketika beramal ataupun ketika tidak beramal. Ini makanya ikhlas yang ini lebih tinggi dibanding ikhlas yang sebelumnya tadi. Nah, kalau ikhlas itu kita pahami tingkatan paling awal tadi, tingkatan ikhlasnya orang-orang ahli ibadah. Nanti di bawah itu apakah masih ada ikhlas lagi? Di bawahnya itu sudah bukan namanya ikhlas. Sudah bukan namanya ikhlas. Nah, kalau begitu kita bayangkan betapa sulitnya kita untuk menuju pada ikhlas ini. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa tertuntun untuk bisa mencapai pada derajat ikhlas ini? Nah, untuk kaitan ini nanti ini akan diberi arahan, akan diberi tuntunan bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai pada tingkatan ikhlas ini, yaitu pada hikmah berikutnya nanti, pada hikmah yang ke-11. Itu termasuk salah satu cara yang bisa menuntun, bisa menolong kita untuk bisa sampai pada tingkatan ikhlas ini. Seperti itulah pemahaman tentang ikhlas. Kalau kita sudah tahu ikhlas itu seperti itu, maka tinggal bagaimana menata amal kita. Sejauh mana amal yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah ada ikhlasnya atau belum? Ini yang perlu kita koreksi. Nah, kalau belum, maka kita harus selalu berusaha naik untuk menuju pada ikhlas. Karena ikhlas inilah yang nanti akan menjadi nyawa yang menentukan hidup dan tidaknya amal kita, yang menentukan amal ini bermanfaat ataupun tidak. Makanya ini dalam banyak keterangan kita, termasuk dalam kitab Is'adur Rafiq. Cuma Is'adur Rafiq di sana membahas secara khusus dalam kaitan syarat-syarat sholat, bahwa termasuk ikhlas inilah merupakan syarat untuk amal kita itu bisa diterima oleh Allah. Makanya sampai digambarkan dalam beberapa hadis, digambarkan bahwa amal yang bertumpuk-tumpuk begitu banyaknya, namun ketika sudah sampai di hadapan Allah, amal itu ibarat debu yang berterbangan. Artinya apa? Amal itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak bernyawa ini tadi, maka tidak ada manfaat. Nah, itulah pemahaman kita tentang ikhlas ini. Coba kita telaah dalam teksnya. Ikhlas merupakan ruh atau nyawa ibadah. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan zahir adalah kerangka atau gambar, sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang tersembunyi dalam amalan itu. Amal dalam hikmah ini adalah gerakan jasmani dan gerakan hati. Kalau yang kemarin
kita pahami amal itu adalah gerakan jasmani, tapi ini di sini yang dimaksud amal ini adalah gerakan jasmani juga gerakan hati. Amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh dan ikhlas digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Sekiranya kita kurang mendapat kesan yang baik daripada latihan kerohanian, hendaklah kita merenung dengan mendalam tubuh amal, apakah ia bernyawa atau tidak. Artinya begini, satu contoh sholat. Sholat itu dalam Al-Quran sudah disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran pasti benar. Dan di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu akan menjadi rem, menjadi pakem kita, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan kotor. Tapi kenapa kita yang sudah mengerjakan sholat dan sudah aktif di dalam sholat, bahkan sudah dilaksanakan dengan berjamaah, tetapi kenapa kita masih sering juga terjerumus pada perbuatan yang buruk? Maka di sini yang perlu kita koreksi. Yang kita kerjakan sholat itu apakah benar sudah ikhlas atau tidak? Sholatnya bernyawa apa tidak? Itu yang harus kita koreksi. Karena tentu yang disebut di dalam Al-Quran itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu adalah sholat yang hidup, sholat yang bernyawa. Maka akan bisa menghalangi kita dari perbuatan yang buruk. Kalau ternyata kita masih sering kali berbuat buruk sekalipun sudah sholat, ini menjadi bahan koreksi kita. Berarti apa yang sudah kita kerjakan ini masih belum sampai pada derajat ikhlas. Makanya kadang-kadang kan seperti kita itu kan juga sering kan seperti ini. Wes bintang sholat bintang gugur kewajiban. Nah, jadi seolah-olah sholat itu dikerjakan itu ya seperti biar beban dirinya itu sudah cepat lepas. Lah kalau sholatnya dikerjakan yang seperti ini, mana bisa sampai pada derajat ikhlas? Kalau kita mengerjakan sholat masih dengan keterpaksaan, karena takut dengan ancaman-ancaman itu misalnya, maka akan sulit sholat kita ini sampai pada tingkatan ikhlas ini. Ikhlas adalah menyatukan hati hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang lebih mendalam daripada itu adalah intisari ikhlas, yakni kesungguhan ikhlas. Artinya terlepas dari daya dan kekuatannya. Sebab ikhlas tidak akan sempurna tanpa ada sikap seperti ini. Meskipun tanpanya sudah sah disebut ikhlas. Sebab ikhlas itu menafikan riya atau pamer dan menafikan syirik khafi, menyekutukan yang tersembunyi. Nah, seperti kita ingin pahala, ingin surga, ingin bidadari. Ini kan berarti kita dalam kita mengerjakan amal ini kan masih kita menyekutukan antara Allah dengan apa yang ingin kita capai itu. Berarti masih menyekutukan. Ini termasuk yang syirik khafi tadi itu. Sementara peringkat yang lebih dalam lagi adalah menafikan ujub, membanggakan diri dan menafikan melirik pada diri sendiri, yaitu yang tadi disebut dengan ikhlasnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Riya itu merusak pada ikhlas, sedangkan ujub merusak pada kesempurnaannya. Jadi kalau ujub itu nanti ikhlasnya masih
masih ada, tetapi tidak sempurna. Tapi kalau sudah ada riya, maka itu berarti sama sekali belum ada ikhlas. Karena ikhlas itu, kalau kita terjemah secara bahasa, ikhlas itu memurnikan. Ikhlas itu membersihkan. Jadi amal kita itu kita murnikan, murni hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan yang lain-lain. Itu kalau kita kaitkan dengan pengertian bahasa. Keseluruhan amal itu ibarat batang tubuh dan jasad, sedangkan nyawa yang dapat menghidupkannya adalah ikhlas. Sebagaimana jasad tidak akan dapat hidup tanpa nyawa. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini termasuk salah satu ayat yang memerintahkan kita dalam beramal itu supaya ikhlas. Ayat berikutnya juga perintah untuk melakukan ikhlas. Fa'budillaha mukhlishon lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Dalam hadis juga ada kaitan penjelasan tentang ikhlas, yaitu hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan aku bersama selainku, maka aku akan meninggalkannya." Artinya tidak menerima amalnya dan persekutuannya. Allah tidak mengambil sedikit pun bagian, semuanya diserahkan untuk sekutunya yang disekutukan oleh orang yang beramal itu. Di dalam makna sebuah hadis dijelaskan, "Ittaqu hadza syirkal khafi fa innahu yatibbu dadiban namli." Qila wa ma syirkul khafi? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, waspadalah pada syirik khafi ini. Ia merayap seperti semut, artinya begitu samar, begitu lembut. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan seperti semut yang merayap di atas batu hitam yang halus. Maka merayapnya semut nyaris tidak tampak oleh mata. Begitu lembutnya, begitu tersembunyinya. Maka seperti itulah syirik khafi itu berjalan. Maka wajar kalau banyak orang tidak menyadari kalau dirinya masih terdapat syirik khafi ini. Kemudian ditanyakan, apakah itu syirik khafi? Beliau menjawab, yaitu riya, pamer. Kenapa disebut syirik? Ini juga orang pamer itu berarti menyekutukan. Seperti sholat yang dipamerkan, berarti dia sholat itu di samping karena Allah, juga karena agar dilihat orang lain. Nah, berarti ada dua ganda ini, ada ganda tujuan. Nah, makanya karena ganda berarti itu menyekutukan. Kalau ikhlas hanya tunggal, hanya satu yang dituju. Di dalam hadis musalsal yang sampai hingga Rasulullah disebutkan, "Annahu su'ila 'anil ikhlas faqala hatta as'ala Jibrila falamma sa'alahu qala hatta as'ala Rabbal 'Izzah falamma sa'alahu qala lahu huwa sirrun min asrari uti'uhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u 'alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsituhu." Bahwa Rasulullah ditanya tentang ikhlas, beliau menjawab, sebentar,
sampai saya tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Ketika beliau bertanya kepada malaikat Jibril, jawabnya malaikat Jibril, sebentar, hingga saya tanyakan kepada Sang Maha Perkasa, kepada Allah. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ikhlas merupakan salah satu dari rahasia-rahasiaku yang aku selipkan di hati hamba yang aku cinta. Malaikat tidak dapat melihatnya hingga dapat mencatatnya, sehingga kadang-kadang ini sampai tidak tercatat oleh malaikat, karena malaikat tidak melihat ikhlas yang ada pada amal seseorang yang dicintai oleh Allah ini. Bahkan setan pun juga tidak bisa melihat, sehingga setan tidak bisa merusaknya. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 peringkat. Ini karena dalam pembagian atau pendefinisian ikhlas sesuai tingkatan-tingkatan itu, ini cara mendefinisikan ulama itu berbeda-beda, tapi tidak begitu jauh perbedaannya. Ini termasuk pembagian 3 ini nanti. Kalau kita lihat pada keterangan yang awal tadi, ini ada sedikit perbedaan. 1. Peringkat ikhlasnya orang awam. 2. Peringkat ikhlasnya orang khusus. 3. Peringkat ikhlasnya orang yang lebih khusus atau khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam mengeluarkan makhluk dari peribadatannya kepada Allah serta mengharapkan pahala yang berkaitan dengan kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Jadi ikhlas yang dilakukan oleh orang awam ini, yang penting dia dalam beribadah itu sudah tidak mengaitkan dengan makhluk lagi, tidak dikaitkan lagi dengan makhluk. Berarti kan tidak ada pamer, sebab dia amalnya tidak untuk dipamerkan, tidak ingin dipuji oleh orang. Berarti kan sudah menafikan atau sudah melepas dari keterkaitan makhluk. Tapi dia dalam beramal ini masih ada harapan-harapan yang berkaitan dengan kepentingannya, baik itu kepentingan duniawi ataupun itu kepentingan ukhrawi. Kepentingan duniawi seperti terpeliharanya badan dan harta. Misalnya dia giat melakukan zakat, karena ada keterangan siapa yang berzakat maka hartanya akan awet. Maka demi menjaga hartanya ini jangan sampai hancur, maka dia giat berzakat. Nah, orang awam yang berzakat seperti ini yang tujuannya supaya hartanya ini menjadi awet, itu sudah ikhlas. Itu sudah namanya ikhlas. Walaupun dia masih ada tujuan yang berkaitan dengan kepentingan duniawi. Contohnya lagi, kelapangan rezeki. Ya, seperti biasa kalau malam Jumat kita baca surat Waqiah biar rezekinya lancar. Nah, hal seperti itu ini di kalangan awam itu sudah namanya ikhlas. Sudah namanya ikhlas. Yang terpenting bahwa di dalam amalnya itu sudah tidak ada menyekutukan dan sudah tidak ada riya, tidak ada riya. Yang penting dalam amalnya itu sudah tidak ada riya, maka itu sudah ikhlas. Terus yang kepentingan ukhrawi ini seperti besok di akhirat bisa mendapat istana di surga, bisa menikah dengan banyak bidadari, dan seterusnya. Ikhlasnya orang khusus masih mengharapkan pahala yang berkaitan dengan kepentingan ukhrawi, tidak yang berkaitan dengan kepentingan duniawi. Ini kalau ikhlasnya orang khusus, dia dalam beramal ini sudah tidak mengaitkan makhluk lagi, tetapi dia dalam beramal ini masih punya tujuan
yaitu untuk memperoleh kepentingan-kepentingannya yang berkaitan di akhirat, bukan lagi kepentingan yang ada di dunia, seperti ingin memperoleh surga, seperti ingin terbebas dari api neraka, bisa memperoleh derajat yang tinggi di surga Allah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia di surga. Ya, kepentingan-kepentingan itu merupakan kepentingan ukhrawi. Dan orang yang ketika beramal tujuannya masih itu, ini masih disebut ikhlas peringkat yang kedua. Ikhlasnya orang yang khusus. Berarti mau coba waqiah wis nek tujuannya kepingin rezekine jembar nih mboten enten pernah. Mboten ngoten niku niki berarti. Terus tingkat yang ketiga, sementara ikhlasnya orang yang lebih khusus sudah melepas total segala kepentingan, baik yang duniawi maupun ukhrawi. Peribadatannya menyatakan jati dirinya selaku hamba dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Nah, kalau kita lihat peringkat yang teratas di sini, atau yang kita sebut dengan ikhlasnya khasatul khasa, ikhlasnya khawasul khawas, ini yang terpenting dalam beramal itu dia sudah lepas dari segala kepentingan. Dia dalam beramal ini murni hanya karena itu perintah Allah, menunaikan perintah Allah, dan itu karena kecintaannya kepada Allah, dan itu karena mengagungkan Allah. Kalau kita lihat di sini dalam pembagian di awal tadi, ini masuk dalam kategori ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Padahal di sana tadi, ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah itu baru tingkat kedua. Baru tingkat kedua, tapi di sini sudah tingkat ketiga yang paling tinggi dalam pembagian yang ini. Atau karena didorong rasa cinta dan rindu untuk melihat Allah. Syekh Abu Thalib Al-Maki berkata, al-ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq wa awwal khalqi an-nafsu wal ikhlas bin alla ya'mala amalan li ajli nafsi wa alla yadkhula alaihi mutala'atul iwad au tasyawufun ila haddi tab'in wal ikhlasu indal muwahhidina khurujul khalqi minan nadri ilaihim ay la yarawna ma'allahi ghairahu fil af'al wa tarkus sukuni ilaihi wal istirahati ilaihim fil ahwal. Ikhlas menurut para ahli ikhlas, kalau pembagian menurut Syekh Abu Thalib Al-Maki, ini hampir mirip dengan pembagian yang tadi yang kita bahas di Syarah Hikam di awal tadi. Hampir mirip itu. Ikhlas menurut para ahli ikhlas adalah mengeluarkan makhluk dari peribadatan kepada Allah Sang Pencipta. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, itu sudah tidak mengaitkan makhluk lagi. Nah, tapi yang disebut makhluk ini kenapa menjadi beda dengan yang di atasnya tadi? Kalau di atasnya itu dia juga sudah melepas dari keterkaitan makhluk lain. Tapi bedanya di sini begini, bahwa termasuk makhluk adalah nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Itu termasuk makhluk. Makanya di sini disebut makhluk pertama adalah nafsu. Berarti ikhlas menurut peringkat pertama seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Thalib Al-Maki ini, dia dalam beramal itu sudah tidak ada tujuan karena makhluk dan juga tidak ada tujuan karena kepentingan dirinya sendiri, kepentingan nafsunya, tidak ada kepentingan itu. Sedangkan ikhlas menurut para pecinta Allah
adalah tidak beramal satu amal karena nafsu, tidak melirik pada upah atau mengharapkan kepentingan watak. Nah, ini sama persis dengan tadi, ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Terus tingkat yang tertinggi, kalau tadi disebut ikhlasnya arifin, ikhlasnya orang-orang yang makrifat, di sini disebut ikhlas menurut orang-orang yang bertauhid. Bertauhid tidak hanya secara teori, tapi ini dengan tauhid secara rasa. Nah, dengan rasa adalah keluarnya makhluk dari memandang perbuatannya, tidak condong kepada mereka, serta tidak merasa nyaman kepada mereka dalam segala hal. Jadi wis gak ngereken kalau makhluk lainnya itu sudah gak ngereken, termasuk pada dirinya sendiri, termasuk pada apa yang muncul dari dirinya. Ikhlasnya muhibbin itu tergambar dalam pernyataan Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika. Tidaklah aku menyembahmu karena takut pada nerakamu, dan juga tidak karena berharap surgamu. Itu sama, mirip dengan itu yang sering kita syairkan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Mirip dengan itu. Sebagian ulama mengatakan sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasoka bit tabarri minal hauli wal quwwati. Benahilah amalmu dengan ikhlas, dan benahilah ikhlasmu dengan melepas diri dari daya dan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa ikhlas tingkat yang sempurna adalah kita dalam beramal sudah merasa tidak punya daya dan tidak ada kekuatan. Murni amalnya itu adalah anugerah Allah. Sebagian ulama ahli ma'rifat berkata, la yatahaqqaqul ikhlasu hatta yasquta min ainin nas wa yasqutan nasu min ainihi. Ikhlas itu tidak menjadi nyata hingga ikhlas itu telah runtuh dari pandangan manusia. Jadi walaupun dia sudah ikhlas, tapi orang lain tidak menganggap itu sesuatu yang istimewa dan tidak terasa oleh orang lain. Dan manusia telah runtuh dari pandangannya, dan ketika dia beramal sudah tidak lagi melirik pada orang, tidak melirik pada orang lain. Makanya pandangannya sudah tidak tertuju pada orang lain. Itu kata Ba'dul Arifin. Ulama lain mengatakan, kullama saqatta min ainil khalqi azumta fi ainil haqq, wa kullama azumta fi ainil khalqi saqatta min ainil haqq. Ketika engkau telah runtuh dari pandangan makhluk, maka engkau menjadi agung dalam pandangan al-haq, Allah. Dan ketika engkau menjadi agung dalam pandangan makhluk, maka engkau telah runtuh dari pandangan al-haq. Maka nanti akhirnya dididik kita untuk khumul dan seterusnya. Itu pada hikmah berikutnya nanti. Itu termasuk salah satu upaya agar kita itu bisa mencapai pada tingkatan ikhlas. Hikmah ke-10 ini menghubungkan amal dengan ikhlas. Hikmah ke-9 yang lalu telah menghubungkan amal dengan hal. Kedua kalam hikmah ini membangun jembatan yang menghubungkan hal dengan ikhlas. Kedua-duanya ada kaitan dengan hati, atau lebih tepat jika dikatakan ikhlas sebagai suasana hati dan hal sebagai nur ilahi yang menyinari hati yang ikhlas. Ikhlas menjadi persiapan yang penting bagi hati yang menyambut kedatangan cahaya nur ilahi. Apabila Allah berkehendak memperkenalkan diri kepada hambanya, maka dipancarkan nurnya pada hati hamba tersebut. Nur yang dipancarkan pada hati ini dinamakan nur sir atau nur rahasia Allah. Hati yang diterangi oleh nur akan merasakan hal ketuhanan atau mendapat tanda-tanda tentang Tuhan. Setelah mendapat tanda dari Tuhan, maka hati pun mengenal Tuhan.
hati yang memiliki ciri atau sifat semacam ini disebut hati yang mempunyai ikhlas tingkat tertinggi. Tuhan berfirman untuk menggambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makrifat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Maksudnya ini menceritakan tentang Dewi Zulaikha dan Nabi Yusuf. Jadi Dewi Zulaikha sudah ada ketertarikan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nabi Yusuf juga tertarik dengan Dewi Zulaikha. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, tetapi kenapa walaupun sudah muncul ketertarikan dari kedua belah pihak, itu kemudian tidak kejadian hal-hal yang di luar kebenaran? Karena kedua-duanya, terutama Nabi Yusuf, ini adalah termasuk orang yang ikhlas. Makanya pada berikutnya dipuji oleh Allah, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf ini pujiannya Allah, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf adalah hamba Allah yang ikhlas. Hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan Allah. Apabila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kekejian, nur rahasia Allah akan memancar di dalam hatinya, sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah dan sekaligus memusnahkan rangsangan jahat tadi. Inilah tingkat ikhlas tertinggi yang dimiliki oleh arif dan sampai kepada Allah. Mata hatinya senantiasa memandang kepada Allah, tidak pada dirinya dan perbuatannya. Orang yang berada di dalam makam ikhlas yang tertinggi ini senantiasa dalam keridhaan Allah, baik di waktu beramal ataupun saat diam. Allah sendiri yang memeliharanya. Allah mengajarkan agar hambanya terhubung dengannya dalam keadaan ikhlas. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah yang maha hidup, Dia yang memiliki segala kehidupan. Dia juga Tuhan sekalian alam. Apa saja yang ada dalam alam ini adalah ciptaannya. Apa saja yang hidup dihidupkan olehnya. Jalan dari Allah adalah nikmat dan karunia, sementara jalan dari hamba kepadanya adalah ikhlas. Hamba dituntut supaya mengikhlaskan segala aspek kehidupan untuknya. Dalam melaksanakan tuntutan mengikhlaskan kehidupan untuk Allah ini, hamba tidak boleh merasa takut dan gentar kepada sesama makhluk. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allah telah menetapkan kode etik kehidupan yang perlu dijunjung, dihayati, diamalkan, disebarkan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin dengan sepenuh jiwa raga dalam keadaan ikhlas karena Allah. Meskipun ada orang yang tidak suka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang membangkang dan mengadakan perlawanan, keikhlasan yang diperjuangkan dalam kehidupan dunia ini akan dibawa bersama apabila menemui Tuhan kelak. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuknya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
Sekalipun sukar mencapai peringkat ikhlas yang tertinggi, namun harus diusahakan agar diperoleh keadaan hati yang ikhlas dalam segala perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Orang yang telah tumbuh di dalam hatinya rasa kasih Allah akan berusaha membentuk hati yang ikhlas. Mata hatinya melihat kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan dirinya hanyalah hamba yang hina. Hamba berkewajiban tunduk, patuh dan taat kepada Tuhannya. Orang yang di dalam makam ini beramal karena Allah yang memerintahkan supaya beramal, karena Allah yang berhak ditaati. Ini amalnya karena dia mengagungkan Allah, atau amalnya karena dia cinta kepada Allah. Karena perintah Allah wajib dilaksanakan. Semuanya karena Allah, tidak karena sesuatu yang lain. Golongan ini sudah dapat memenjarakan hawa nafsu yang rendah dan pesona dunia, tetapi dia masih melihat dirinya di samping Allah. Dia masih dalam kesadaran tentang wujud dirinya. Dia masih merasa dirinya punya karya. Dia masih merasa dirinya ada kekuatan, ada daya. Dia masih melihat dirinya yang melakukan amal. Dia gembira karena menjadi hamba Allah yang beramal karena Allah. Sifat kemanusiaan biasa masih mempengaruhi hatinya. Ini termasuk dalam golongan tadi ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah itu. Setelah kerohaniannya meningkat, hatinya dikuasai sepenuhnya oleh laku Allah. Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Apa saja yang ada dengannya adalah anugerah Allah. Sabar, ridho, tawakal, dan ikhlas yang ada padanya semuanya merupakan anugerah Allah, bukan amal yang lahir dari kekuatan dirinya. Jadi dia beramal itu bukan karena kemampuannya. Ikhlas yang ada dalam amalnya juga bukan karena kemampuan dirinya. Ini peringkat yang tertinggi tadi, ikhlasnya orang-orang yang makrifat. Tingkat ikhlas yang paling rendah ialah apabila amal perbuatan bersih daripada riya, memamerkan amal yang jelas dan yang samar, tetapi masih terikat dengan keinginan pada pahala yang dijanjikan Allah. Ikhlas seperti ini dimiliki oleh orang yang masih kuat bersandar kepada amal, yaitu hamba yang mentaati tuannya karena mengharapkan upah daripada tuannya. Di bawah dari tingkatan ini sudah tidak dinamakan ikhlas lagi. Tanpa ikhlas, seseorang akan beramal karena sesuatu muslihat keduniaan, mau dipuji, mau menutup kejahatannya agar orang percaya kepadanya, dan bermacam-macam lagi muslihat yang rendah. Orang dari golongan ini walaupun banyak melakukan amal, namun amalan mereka adalah ibarat tubuh yang tidak bernyawa, tidak dapat menolong tuannya di hadapan Tuhan nanti, akan menjadi debu yang tidak dapat menolong orang yang melakukannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah mesti mengusahakan ikhlas pada amalnya, karena tanpa ikhlas yang menyertai amalan tersebut adalah syirik yang seukuran besar kecilnya hilangnya ikhlas. Hunafa alillahi ghairu musyriki nabi. Kalau tidak ikhlas berarti syirik gitu. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya, karena tersirat dalam ayat ini kebalikan ikhlas itu adalah syirik ini. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wala takunanna minal musyrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini juga gambaran bahwa kalau tidak ikhlas berarti masuk dalam syirik. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dan dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik, maksudnya orang yang menyekutukan, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian,
maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Zalim karena dia menyekutukan tadi. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi bukan bentuk tubuh amal itu yang dilihat oleh Allah, tapi siapa yang beramal itu bagaimana rasa hatinya, sambungan hatinya dengan amalnya itu yang dilihat. Makanya Allah tidak melihat pada bentuk kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di hati kalian. Minimal takwa itu tingkat terendahnya. Ke atasnya adalah ikhlas. Gitu. Allah memerintahkan supaya berbuat ikhlas dan sekaligus tidak berbuat syirik. Ikhlas adalah lawan daripada syirik. Jika sesuatu amal itu dilakukan dengan anggapan bahwa ada makhluk yang berkuasa mendatangkan manfaat atau madarat, maka tidak ada ikhlas pada amal tersebut. Bila tidak ada ikhlas, maka akan wujud syirik, yaitu sesuatu atau seseorang yang kepadanya amal itu ditujukan. Orang yang beramal tanpa ikhlas itu disebut orang yang zalim, walaupun pada lahirnya dia tidak menzalimi siapapun. Intisari ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah. Tidak ada kepentingan lain. Kepentingan diri sendiri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Kepentingan diri lahir daripada nafsu. Nafsu menginginkan kemewahan, kesenangan, kedudukan, kemuliaan, pujian, dan sebagainya. Apa yang lahir dari nafsu, itulah yang sering menghalangi atau merusak ikhlas. Nah, maka kalau nanti kita renungkan, ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah dan ikhlasnya orang-orang awam atau ikhlas tingkatan pertama, itu adalah prinsipnya orang itu beramal hanya karena Allah. Prinsipnya itu hanya karena Allah. Sementara ikhlasnya orang-orang makrifat, itu dia beramal dengan Allah, karena dia sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Karena yang dia saksikan, yang wujud hanya Allah, dan yang yang memiliki laku adalah hanya Allah. Maka dia sudah tidak melihat pada daya dan kekuatannya. Dia bisa berbuat amal, itu berarti karena ada dituntun oleh Allah. Makanya itu namanya al-amal billah. Kalau yang awal tadi itu al-amal lillah. Itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, monggo. Bayang nek ora teko nek nglakoni. Monggo, ada pertanyaan? Nggih. Wonten dawuh Jawa ngeten Gus, aja golek sinawange ing manungsa ing perkarane babakane beramal. Krana sinawange pangeran lah iku yang kita dapatkan. Ngoten niku termasuk tercantum dalam niki wau ngoten niku. Termasuk itu minimal ikhlas sing ndek dhewe niku. Termasuk ikhlas niku benar. Sebab wis melepaskan makhluk benar. Enten malih. Nah, Imam Ghazali mengupas ikhlas itu menjadi beberapa lembaran. Begitu detailnya
tapi ya begitu sulitnya. Sehingga orang yang sholat, orang yang beribadah, itu seolah-olah itu sudah, kan seperti kita ini, kadang kan gini, orang sholat di masjid, tapi lama-lama dia menjadi, wah saya sholat di masjid ini berarti saya pamer nih, biar dilihat oleh orang-orang kalau saya ahli jamaah. Akhirnya kalau begitu saya tak sholat di rumah saja, biar tidak dianggap oleh orang-orang kalau saya pamer. Bayangan kita, orang yang sudah punya anggapan seperti ini seolah-olah ini kan sudah ikhlas, karena sudah menghindari riak tadi. Tapi ini bukan ikhlas. Karena apa? Dia meninggalkan jamaah ini tadi juga karena orang. Itu loh maksudnya. Juga karena orang, bukan karena Allah. Makanya termasuk yang digambarkan ikhlas itu gambaran seperti apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Orang yang berjihad lillahi kalimatillah, kalau nanti mati syahid, jihadnya itu juga merupakan ibadah yang besar. Tapi suatu ketika Sayyidina Ali ini ketika berperang sudah bertemu dengan musuh, saling hantam. Ini tiba-tiba Sayyidina Ali itu diludahi oleh musuhnya. Karena merasa diludahi ini, Sayyidina Ali ini sudah kemudian menguasai medan, tinggal membunuh saja. Sudah gampang ini, sudah tinggal bunuh saja. Tapi kemudian pedang Sayyidina Ali dijatuhkan, tidak jadi ngomong. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kemudian sadar, kalau saya teruskan saya membunuh musuhku ini, berarti bisa jadi saya membunuh dia bukan lagi lillahi kalimatillah, tapi karena saya emosi sudah diludahi. Nah, seperti itu gambaran. Nah, mana nujurono mangel. Makanya jangankan kok kita. Imam Ghazali itu sampai dawuhnya kan, andai saja ada orang sepanjang hidupnya itu baru bisa ikhlas satu kali saja seumur hidupnya, itu sudah hebat. Itu yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, sampai begitu. Itu Imam Ghazali yang mengatakan apa meneh awake dhewe. Ada pertanyaan balik? Ketika sebuah amal itu tanpa ikhlas, bagikan kerangka kemauan boten gunanipun, boten manfaatipun. Menapa ketika suasana hati niku boten ikhlas, terus awak dhewe niku mboten usah ngamal ngoten mawon. Kenapa mboten enten gunane? Niku mungkin wonten batis lintu ingkang supados tetap beramal. Ini perlu dipun jelaskan boten. Nomor kali pun syirik yang ditimbulkan oleh karena gak ikhlas. Niku apakah termasuk syirik ingkang boten dipun ampuni dening Gusti Allah? Matur nuwun. Untuk menggambarkan kira-kira bisa kita ilustrasikan nyata. Misalnya kita menguji kepatuhan seseorang. Kepatuhan seseorang, ada dua orang misalnya. Dua orang kita perintahkan. Dia dari rumahnya, kamu berdua sekarang juga datang ke rumah. Misalnya begitu. Nah, dalam 1 jam harus sudah nyampe. Satu contoh, ini biar mudah untuk
menggambarkan. Kemudian setelah lewat 1 jam, ternyata 2 orang ini sama-sama tidak datang. Sama-sama tidak datang. Ketika ketemu kemarin, kenapa kamu tidak patuh dengan perintah saya? Kok nggak datang? Yang satunya menjawab, saya sudah berangkat, tapi di tengah jalan saya ada halangan. Satunya lagi ditanya, kenapa kamu tidak datang? Saya ada di rumah. Kira-kira nilainya lebih baik mana? Nah, berarti asumsi kalau seandainya beramal itu tidak ada ikhlas, sehingga tidak ada manfaatnya, ya, sehingga tidak ada manfaatnya, itu kemudian diasumsikan kalau begitu sekalian aja tidak usah beramal, itu berarti salah. Terbukti ini tadi ilustrasi. Makanya sampai ada khilaf ulama dalam kaitannya, dalam kaitan usul fikih, ya, dalam kaitan usul fikih itu. Apakah bisa, apakah mungkin Allah itu taklif bil muhal, mentaklif manusia dengan sesuatu yang muhal? Ini kemudian terjadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan tidak mungkin, ada yang mengatakan ya bisa. Nah, karena hal yang muhal kan tidak mungkin dikerjakan, kenapa ditaklif oleh Allah? Nah, itu yang dilihat nanti, dia ada gerakan enggak? Ada gerakan enggak? Gitu. Seperti halnya orang mulja itu tadi, orang yang mulja, orang sudah terpepet, orang yang jatuh dari atas, kalau dia terus di bawah, ini akan jatuh pada orang sehingga berakibat mungkin kematiannya. Tapi kalau dia agak berusaha menggeser, bisa jadi dia mungkin mati sendiri, orang lain selamat. Orang lain selamat. Maka mulja yang begitu jatuh kemudian dia sudah diam saja. Padahal kalau orang jatuh ini kan dia sulit kan menghindari. Makanya kalau dia sudah ada kemampuan untuk bergerak, tentang hasil dan tidaknya itu nanti. Tapi ini ya dinilai, dia ada niatan untuk berusaha menghindar apa enggak. Kalau enggak ya berarti sama dia dengan membunuh. Tapi kalau dia memang sudah ada niatan untuk apa itu, untuk menghindar, berarti memang benar dia tidak membunuh. Itu maka ada penilaian seperti itu juga. Intinya betapapun, makanya di dalam syariat itu ada derajat minimal. Derajat minimal itu adalah dia yang terpenting sudah memenuhi syarat dan rukun. Karena syarat rukun inilah yang menentukan amalnya itu sah apa tidak. Ketika amal itu sah, berarti dia dianggap sudah lepas dari tanggung jawab amal. Tapi ketika amal itu belum sah, maka meskipun dia sudah mengerjakan, itu sama halnya dia belum mengerjakan amal. Maka di sini termasuk fungsinya. Jadi walaupun nanti amalnya tidak diterima, minimal beban kewajibannya sudah gugur, sudah dia kerjakan. Orang kafir itu kan ketika mau sholat, ketika mau puasa, ini kan dihukumi tidak sah semua, dihukumi tidak sah. Tetapi besok di akhirat, orang kafir ini juga akan dihukum karena dia meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan puasa, zakat dan seterusnya. Karena itu, padahal kalau dia kerjakan tidak sah. Nah, itu kan sama dengan itu. Nah, makanya gampangan ini ada niatan enggak dia itu untuk patuh, ngoten maksudnya. Minimal untuk menggugurkan beban kepatuhan ini saja. Nah, itu syarat minimal. Tapi syarat ke atasnya lagi
tentang amal itu kemudian nanti lolos seleksi apa enggak, itu nikat ikhlas tadi. Amun, saya dipaham ya. Terus yang kedua masalah syirik yang di dalam kaitan amal itu tadi. Iya. Memang banyak keterangan yang menyebutkan bahwa syirik itu merupakan salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi bukan termasuk ini. Bukan termasuk yang ini. Karena syirik yang ada yang di sana itu sampai bisa melepas keislamannya. Kalau ini enggak, Islamnya masih tetap ada, tapi dia belum murni dalam beramal karena masih ada dualisme ataupun lebih daripada itu. Jadi ada nilai, ada ganda tujuan masih ada. Makanya itu dinilai syirik. Namun, enten malih Nyuwun sewu Gus. Nyuwun pencerahan saking wonten halaman 3. Ya. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Kami di sini seolah-olah kok jamak gitu, nyuwun pencerahan. Itu merupakan salah satu gaya bahasa yang fasih, gaya bahasa yang balik. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu nanti masuk dalam ranah balaghahnya. Dengan mengatakan seperti itu lebih balik. Kenapa? Karena sebenarnya yang berbicara satu, tapi memakai bahasa plural, bahasa jamak. Karena begini, satu ini kadang-kadang nilainya lebih daripada 2, 3. Karena ampuhnya satu, maka satu ini nilainya seolah-olah 3 atau lebih banyak lagi. Itu. Jadi karena itu, makanya kalau dalam bahasa tasrifnya disebut mu'adzam nafsa, mu'adzam nafsa, yang diagungkan dirinya. Ya. Namun itu rahasia bahasa itu namanya. Wonten. Ketika kita bicara atau mendengarkan masalah ikhlas naik ke riya dan seterusnya, ketika secara pribadi mungkin sedikit agak bisa mana. Namun yang bicara ini adalah pertama pada ikhlas dulu. Seorang pimpinan atau tokoh yang mungkin memang harus diutarakan termasuk keberhasilan dan lain sebagainya. Kemudian misalkan satu lembaga dia berhasil mengumpulkan ini, padahal ini niatnya bukan riya, juga bukan berarti kurang ikhlas. Kemudian yang paling benar seorang pimpinan atau tokoh itu kalau nanti matur pada bawahannya ini dengan jalan bagaimana biar nanti tidak ketaklapan ria atau tidak lagi tidak ikhlas. Tolong ini dijelaskan. Jadi ngeten, ini yang dipermasalahkan berarti menceritakan apa yang sudah diamalkan, ini kan? Apakah ini cerita dia tentang amalnya? Ini apakah ini termasuk riya? Apakah bukan? Intinya ini bukan pertanyaan ini. Jadi ngeten, kita menceritakan apa yang sudah kita perbuat. Ini ada 2 arah. Bisa jadi itu tahaddus bin nikmah. Dalam Al-Qur'annya juga disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan tentang nikmat Allah itu. Ada perintah itu juga. Tapi satunya ada larangan lagi untuk kita tidak boleh riya, pamer. Sebenarnya
tentang tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang kita rasakan, dengan pamer, ini bedanya tipis sekali. Tipisnya makanya di hati. Makanya seperti tadi, makanya kita tidak bisa menilai orang itu apakah itu dengan dia bercerita itu ikhlas apa enggak. Kita sulit untuk bisa menilai, memastikan itu. Ya. Kalau misalnya dia maksud dan tujuan bercerita itu sebenarnya tidak ingin mengungkit-ungkit apa yang telah dia kerjakan, tetapi tujuannya adalah memberi semangat. Nah itu kan berarti ini tidak lagi riya kan? Nah, tidak lagi riya. Tapi apakah betul dia itu tujuannya apa itu? Tujuannya itu untuk memberi semangat, atau dia tujuannya itu sehingga dia akan tampak hebat, tampak berjasa di mata orang. Kita sulit kan menentukan ini, sulit. Makanya sikap kita, makanya untuk kaitan ini sebisa mungkin nanti ini pada hikmah 11 itu nanti akan kita bahas lagi. Nah, itu lebih banyak dihindari. Tapi kalau terpaksa memang harus kita ceritakan karena tujuan-tujuan tadi, maka tidak apa-apa kita ceritakan. Makanya seperti antara sedekah sirri dan sedekah terang-terangan, itu kan lebih baik sedekah sirri, karena itu jauh daripada riya. Tetapi kadang-kadang bisa lebih baik yang terang-terangan, karena dengan terang-terangan ada nilai mendidik. Nah itu loh. Saya dipaham ya? Ada malih? Kelas? Soal nomor 118. Mohon penjelasan tentang asrar atau rahasia-rahasia sholat 5 waktu. Jawaban, asrar yang terdapat di dalam sholat itu banyak sekali. Yang tidak mungkin kalau kita jelaskan satu persatu, itu tidak mungkin untuk jawabannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Kalau ingin tahu detailnya, ngaji. Ihya niku. Nah, ini cukup kita sebutkan sebagiannya saja. Sebagian di antaranya adalah sholat merupakan bentuk munajat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, dan bentuk penghambaan total. Nah, ini. Jadi rahasia yang tersembunyi di dalam amal itu ya, terutama dalam sholat ini, terutama dalam sholat itu adalah merupakan, kalau dalam sholat adalah munajat kepada Allah. Di samping nilai munajatnya, ini juga pengagungan kepada Allah, juga merupakan memperlihatkan jati diri kita selaku hamba Allah. Karenanya di dalam sholat dianjurkan untuk khusyuk dan hatinya tercurah secara penuh. Nah, karena apa? Karena di sini munajat. Masa ya seperti ini kita ngomong-ngomongan tapi jenengan omong-omongan kali kula tapi toleh rono-rono. Kan tidak selayaknya yang seperti itu. Nah, makanya ketika kita sholat ini benar-benar munajat kepada Allah. Walaupun kita membaca bacaan-bacaan, tapi apa yang kita baca ini bukan ungkapan hati, tapi yang kita baca ini hanya lisan yang terucap. Padahal ucapan ini adalah gambaran hati. Tapi kalau hatinya kemana-mana, itu kan yang digambarkan dan yang menggambarkan tidak sama. Itu kan? Keterangan saking kitab Ihya. Bayanu istiratil khusyuk wa huduril qalbi. Iklan anna adillata dzalika katsiratun
Famin dzalika qauluhu ta'ala aqimis sholata lidzikri. Bab menjelaskan tentang persyaratan khusyuk dan persyaratan mencurahkan hati di dalam sholat. Ketahuilah bahwa dalil-dalil tentang itu banyak sekali. Antara lain adalah firman Allah, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat karena ingat kepadaku. Lahiriah perintah ini menunjukkan arti wajib. Berarti kalau kita ini ketika sholat ini dalam kondisi lupa, artinya hati kita tidak tercurah, berarti sama dengan lupa atau ini tidak tercurah. Ini berarti bertentangan dengan ingat kepada Allah. Berarti seperti orang ngelamun atau seperti orang ngelindur, mari. Seperti itu. Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis-sholat. Kalau ada orang yang di dalam keseluruhan sholatnya itu dia kondisinya lupa, bagaimana mungkin dia disebut orang yang menegakkan sholat? Menegakkan sholat karena ingat kepada Allah. Berarti ini sudah menerjang perintah dalam ayat tadi. Juga firman Allah, wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kamu tergolong orang-orang yang lupa. Ayat ini merupakan bentuk larangan yang lahiriahnya berarti menunjukkan arti haram. Kemudian Allah juga menyatakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kamu ucapkan. Ini kok pripun sadering ayat ini, wa antum sukara wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nika hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu ngerti dengan apa yang kamu ucapkan. Kata-kata ini merupakan alasan dari larangan orang mabuk untuk mengerjakan sholat. Nah, orang mabuk itu di sana hanya disebut sebagai contoh. Sebenarnya itu berlaku untuk siapapun yang hatinya lupa, yang tidak ada kesadaran, yang hatinya tidak tercurah. Fil ghafil al mustaghraqil hammi bil waswas wa afkarid dunya. Makanya walaupun ayat itu diturun untuk orang-orang yang mabuk, tapi ayat itu juga berlaku untuk orang-orang yang dia lupa karena tenggelam dalam kesusahannya, atau dia lupa karena pikirannya semrawut tentang urusan dunia, dan seterusnya. Itu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan perintah untuk khusyuk tadi. Wa tahqiq fihi annal musalli munajin rabbahu. Nah, secara nyata di dalam ini bahwa orang yang sholat ini adalah orang yang sedang bermunajat dengan Allah. Hadis al-musalli yunaji rabbahu muttafaqun alaih min hadisi Anas kama warada bil khabar. Wal kalam ma'al ghaflah laisa bimunajatin al-batata. Omong-omongan tapi hatinya tidak tercurah, ini berarti bukan namanya munajat. Bukan namanya munajat. Sama sekali bukan munajat itu. Terus lagi, ammas sholatu falaisa fiha illa dzikrun wa qira'atun wa ruku'un wa sujudun wa qiyamun wa qu'udun. Di dalam sholat itu tidak ada lain, di situ ada zikir, ada bacaan Al-Quran, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk. Ini kalau dikupas satu-satu seperti ini. Fa amma dzikru fa innahu muhawaratun wa munajatun ma'allah. Zikir, jadi kita mengucapkan, melafalkan zikir
di dalam sholat, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, misalnya seperti itu. Zikir yang kita ucapkan ini sebenarnya ini adalah kita sedang berbincang dengan Allah, sedang munajat dengan Allah. Fa amma ayyakunal maqsudu minhu kaunuhu khitaban wa muhawaratan awil maqsudu minhul huruf wal aswat imtihanan bilisanin bil amali kama tumtahanul ma'iddah wal farju bil imsaki fis shaumi wa kama yumtahanul badanu bimasyaqqil haji wa yumtahanu bimasyaqqati ikhrajiz zakat wa qita'il mal al maqsyub. Nah, tujuan daripada zikir itu, jadi zikir itu tadi munajat kepada Allah, dan yang dimaksud dari zikir itu adalah berbicara. Kita berbicara. Atau tujuan dari zikir ini adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan kita, suara yang keluar dari kita, di mana dengan kita mengeluarkan huruf, mengeluarkan suara, ini adalah merupakan bentuk ujian pada lisan kita. Bagaimana lisan kita di dalam mematuhi perintah berzikir ini. Ini sama halnya dengan perut kita yang diuji. Sama halnya ketika farji kita diuji dengan mengerjakan puasa, di mana ketika puasa perut kita tidak boleh terisi, farji kita tidak boleh kita gunakan. Itu ketika puasa. Ini merupakan bentuk ujian, ujian terhadap perut, juga ujian terhadap farji ini. Juga seperti halnya badan kita yang diuji ketika kita melakukan ibadah haji, di mana ibadah haji itu begitu beratnya. Nah, bagaimana badan kita itu menghadapi ujian dengan beratnya amalan-amalan yang ada di dalam haji. Seperti halnya juga kita diuji dengan mengeluarkan zakat, sehingga menyisihkan harta kita yang sebenarnya menjadi kecondongan kita, yang sebenarnya kita berat untuk berpisah dengan harta itu. Wala syakka anna hadzal qisma batilun fa inna tahrikal lisan bil hadayan ma akhaffahu 'alal ghafil falaysa fihi imtihanun min haitsu annahu amalun balil maksud al huruf min haitsu annahu nutqun wala yakunu nutqan illa idza a'raba amma fil dhamir. Nah, alasan-alasan tujuan-tujuan itu tidak benar. Jadi zikir yang kita ucapkan di dalam sholat itu bukan merupakan ujian untuk lisan kita, bukan. Itu tidak betul kalau itu dianggap sebagai ujian untuk lisan. Sebab orang kalau menggerakkan lisan dengan hanya sekedar gremeng saja, nah, ini kan sangat ringan tuh. Seperti dia mengucapkan zikir, sangat ringan sekali seperti itu. Kalau ringan seperti itu, maka tidak layak kalau itu disebut sebagai ujian. Begitu ringannya masa dijadikan ujian. Tapi maksud daripada zikir itu tadi adalah huruf-huruf yang keluar dari zikir, dipandang bahwa huruf-huruf yang keluar dari zikir itu adalah merupakan ucapan. Dan ucapan ini tidak akan disebut sebagai ucapan kecuali ucapan ini akan menggambarkan apa yang ada di hati. Ya kayak ngerti ini, kita omong-omongan ini kan dengan adanya bahasa lisan, ini kan akhirnya kita tahu apa yang ada di hati masing-masing. Nah, seperti orang yang sedang jatuh cinta nih kok, kalau itu salah satunya tidak ada yang mengutarakan atau bahkan kedua-duanya tidak mengutarakan, ini kan sama tidak tahunya semuanya ada di hati. Begitu ada yang ngomong, baru tahu oh isi hatinya ternyata seperti itu. Berarti ucapannya ini adalah menggambarkan apa yang ada di dalam hati ini.
Itu tujuan dari zikir seperti itu. Itu adalah menggambarkan apa yang ada dalam hati ini. Wala yakunu mu'riban illa bi huduril qalbi. Dan itu tidak akan memperjelas apa yang ada di hati kita kecuali kalau hati kita juga hadir di situ. Hati kita tercurah di situ. Kalau hati kita kan tidak tercurah, nah ini berarti bukan menggambarkan isi hati kita ini. Ya, makanya kalau ada orang sambil lalu ngomong aku cinta kamu, misalnya sambil lalu ngomong ngono, sing nompo nih akhirnya ya, alah iki sembel, gedes. Nah, mesti begitu. Kenapa? Karena tampak sekali apa yang dia ucapkan tidak keluar dari hati. Nah, itu loh. Nah, ini sama kita ketika sholat membaca zikir subhana rabbiyal azim kok atine ning pasar. Maca subhana rabbiyal azim atine ning pasar, atine ning sawah. Loh, ini kan berarti apa yang kita ucapkan seperti orang lindur. Nggih loh. Tapi iso kelingan pasar itu bergo sholat ya, sholat kelingan pasar. Wong duit sing nyelempit mon kelingan bergo sholat ya. Niku. Terus kita loncat halaman 62. Sekarang rahasia yang ada di balik dalam rukuk dan sujud. Wa ammar rukuk was sujud fal maqsudu bihima at-ta'zim qat'an. Tujuan daripada rukuk, tujuan daripada sujud adalah mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Tentu saja yang diagungkan adalah Allah. Walau jaza ayyakuna mu'azziman lillah bi fi'lihi wa huwa ghafilun anhu la jaza ayyakuna mu'azziman li sanamin mawdu'in baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Aw yakuna mu'azziman lil haiti alladhi baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Andai saja mengagungkan Allah itu bisa dia kerjakan dengan rukuk dan sujud, tapi hatinya melayang, ya, tentu saja dia boleh mengagungkan berhala yang ada di hadapannya, tapi hatinya melayang. Boleh dia mengagungkan tembok yang ada di depannya, sementara hatinya melayang. Wa idza kharaja an kaunihi ta'ziman lam yabqa illa mujarrada harakatiz zuhri war ra'si wa laysa fihi minal masyaqqati ma yuqsadul imtihan bihi. Nah, kalau nanti kita ruku, kita sujud, hati kita melayang, ini berarti tujuan ini akan hilang. Bentuk mengagungkan Allah itu hilang. Jadinya seperti itu. Bukan lagi itu namanya takzim, tapi itu hanya gerakan gerakan punggung, hanya gerakan kepala saja. Jadinya seperti itu. Dan itu juga bukan merupakan kesulitan yang layak menjadi ujian. Nah, makanya kalau orang hatinya itu tidak tercurah dalam rukuk, dalam sujud, ini berarti sama halnya dia hanya yang penting gerak. Alimatan. Summa yaj'aluhu imadaddin wal fasil bainal kufri wal islam wa yuqaddamu al haji wa sa'iril ibadat wa yajibu al-qaslu bisababi tarkihi alal khusus wa ma ara anna hadhil azamata kullaha lis-shalah min haitsu a'maluha dhahirah illa ayyudafa ilaiha maqsudul munajat. Kemudian sholat ini oleh Allah dijadikan sebagai tiang agama, dan ini juga dijadikan sebagai pembeda antara kekufuran dan Islam. Dan sholat ini didahulukan daripada haji, juga ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat itu
ketika ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya ini wajib dibunuh sebagai hukuman. Ini termasuk nih kok hati orang meninggalkan sholat itu. Nah, wama aro anna hadhil azmata kullaha lis-shalah min haitsu a'maluha adh-dhahirah. Kita tidak melihat bahwa pengagungan ini, keseluruhan ini untuk sholat itu dari sisi amal-amal dhahirah, amal-amal lahiriahnya saja. Kecuali kalau kita gabungkan di situ ada sisi tujuan munajat. Nah, itu baru bernilai. Nah, itulah diantara rahasia-rahasia yang ada di dalam sholat. Nah, cuman terus ini dikaitkan dengan khusyuk, ya. Dikaitkan dengan khusyuk wal ar-rujuk ila adillati syar'i wal akhbari wal athari zahiratun fi hadha syar'i illa ayyakuna maqamul fatwa fit taklif al-zahir bitaqdir yutaqaddaru biqadri qusuril khalqi fala yumkinu ayyushtarata 'alan nasi ihdarul qalbi fi jami'is shalah. Nah, kalau kita melihat dalil-dalilnya, merujuk pada dalil-dalil syarak, merujuk pada hadis, pada asar, itu jelas bahwa tercurahnya hati di dalam sholat itu merupakan syarat. Syarat berarti kita, hati kita itu hadir ketika sholat itu berarti itu syarat. Cuman dalam posisi fatwa ini kita menfatwakannya tentu saja diukur sesuai dengan apa? Ukuran paling rendah, yaitu tingkatan yang paling rendah ketidakmampuannya makhluk. Sebab tidak mungkin manusia itu semuanya ketika sholat diwajibkan mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam hatinya tercurah terus. Kalau tidak tercurah tidak sah. Tidak mungkin kan seperti itu. Fa inna dzalika ya'juzu anhu kullul bashar illal aqallin. Sebab kalau sampai disyaratkan di dalam sholat itu hatinya supaya tercurah dari mulai awal sampai akhir, maka semua manusia tidak akan mampu. Yang mampu hanya sedikit. Wa idza lam yumkin ishtiratul isti'ab lid-darurah fala maradda lahu illa ayyushtarata minhu ma yutlaqu alaihi ismu. Nah, karena kalau disyaratkan harus hadir hatinya pada keseluruhan sholat itu sudah tidak mungkin, berarti itu terjadi darurat, maka itu bukan berarti terus sama sekali tidak disyaratkan. Tetap disyaratkan, tetapi persyaratan ini yang penting di situ sudah wujud di dalam sholat itu hatinya hadir. Hatinya hadir di dalam sholat, walaupun dalam masa waktu yang sangat pendek, hanya sebentar saja. Nah, waktu yang pendek dan sebentar ini tadi, yang paling layak, paling utama adalah minimal ketika takbiratul ihram. Nah, makanya umpama orang iso hadir terus sampai entek sholat, minimal pada waktu takbiratul ihram itu hati kita tercurah di dalam sholat. Minimal itu. Faktasorna al taklif bidzalika wa nahnu ma'a dzalika narju alla yakuna halul ghafil fi jami'i sholatihi mithla halit tariki bil kulliyah. Nah, di samping itu kalau sudah bisa kita kerjakan seperti itu, kita berharap mudah-mudahan orang yang masih lupa dalam keseluruhan sholatnya, tetapi pada waktu yang pendek, yaitu ketika takbiratul ihram itu dia bisa tercurah artinya, itu tidak disamakan dengan orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Soal nomor 119. Lafaz sholawat antara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sallallahu ala Muhammad itu apa sama? Jawaban keduanya sama saja. Seperti disebutkan dalam kitab Mausu'ah,
as-sholatu ala nabi wa ya qaulu sallallahu ala Muhammad wasallam atau semacamnya. Yang intinya di dalam sholawat dan salam itu adalah kata-kata yang memberi faedah, permohonan kepada Allah untuk memberi rahmat kepada Rasulullah dan juga memberi keselamatan kepada Rasulullah. Intinya yang penting ada ucapan yang menunjukkan arti itu. Makanya tidak ada tatanan yang baku, apakah lafadznya harus begini tidak ada. Tapi ada yang lebih utama, memang ada. Seperti dalam kitab Adhkar, wal afdal ayyaqula Allahumma sholli ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dalam berselawat ini sebaiknya menggunakan kalimat ini, karena kalimat inilah yang warid di dalam hadis. Atau dalam yang lainnya Allahumma sholli ala nabi, seterusnya itu. Jadi intinya kita membaca sholawat itu sehotnya bisa bagaimana saja. Yang penting isinya bahwa di dalam sholawat itu isinya adalah memohonkan kepada Allah agar memberi rahmat kepada Rasulullah dan memberi keselamatan kepada Rasulullah. Intinya yang penting kata-kata yang menunjukkan itu. Jangankan kok baca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang kita mengucapkannya semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sholawat berarti. Kalau kita melihat keterangan tadi, itu sudah sholawat. Bon, dikurin. Ada pertanyaan? Untuk Oke. kalau melihat keterangan tentang bab ini sholat itu terdiri dari afal atau zikir atau aqwalun sesebutan. Artinya ketika sholat itu terdiri dari zikir atau ucapan, kenapa masih banyak yang melakukan sholat itu hanya umik-umik saja atau bahkan diam saja tanpa menggerakkan bibirnya? Apakah memang ada dalil-dalil yang mengesahkan orang yang sholat cuma di batin mawon atau umik-umik mawon? Ampun. Nek masalah saya sholat bisa masih sah sholatnya. Ngeten, pertimbangannya ngeten. Rukun yang ada di dalam sholat yang merupakan rukun qauli itu hanya ada dua. Hanya ada dua, ya. Takbiratul ihram, terus kok dua? Hanya itu, takbiratul ihram, baca Fatihah, terus tahiyat. Tahiyat sampai salam itu. Hanya itu yang wajib. Selain itu, ini tidak wajib. Tidak wajib. Sehingga kalau itu tidak terbaca, maka sholat tetap sah, asal yang wajib-wajib tadi sudah dikerjakan. Nah, untuk rukun-rukun qauli, baik yang itu ucapan-ucapan baik itu yang wajib ataupun yang sunat di dalam sholat, kalau disebut ucapan itu mestinya harus ada suara, harus keluar suara. Lah suara itu bagaimana maksudnya keluar suara? Makanya di sana syaratnya yang penting isma'un nafsi, memberi pendengaran pada dirinya sendiri, terdengar oleh dirinya sendiri. Yang terpenting itu. Ini ketika dalam kondisi normal. Berarti kalau hanya menggerak-gerakkan lidah, menggerak-gerakkan lisan, itu belum namanya mengucapkan zikir. Belum namanya itu.
Apalagi baca Fatihah. Kalau baca Fatihah hanya ummi saja, itu berarti belum baca Fatihah. Makanya harus keluar suara, yang suara itu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Karena kalau dalam sholat yang mestinya dia sirri, maka harus didengar dirinya sendiri. Itu ukuran paling minim. Jadi saya belum menemukan kalau yang hanya menggerakkan lisan itu kemudian sah, itu malah belum menemukan. Jadi harus niku yang itu yang menjadi perhatian kita. Maka ini pertanyaan ini bagus sekaligus mengingatkan kita semua, karena masih banyak di lingkungan kita ketika sholat itu, apalagi ketika pasiria atau dia munfarid, itu ketika membaca zikir-zikir atau ketika membaca yang wajib rukun qauli tadi, itu dia membaca hanya sekedar menggerakkan lidah, tidak keluar suara. Ini jangan sampai ya. Karena itu mengucapkan, kalau mengucapkan maka kan berarti harus ada suara. Kalau ucapan kan harus ada suara. Sampun. Tasih enten? Wonten Gus. Nggih. Bolehkah menjawab orang yang sedang bersin di dalam masjid sewaktu khutbah Jum'ah berlangsung? Ampun. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa karena itu zikir nggih. Mboten napa-napa, itu termasuk bagian dari zikir. Nah, kita memang apalagi kalau kita pada posisi yang misalnya di masjid yang besar agak jauh sehingga kita tidak begitu terdengar khutbah secara jelas. Kalau pada posisi seperti itu kan kita boleh misalnya sambil wiritan, itu kan boleh. Jadi intinya begitu. Jadi kita boleh ya, kalau ada orang wahing kemudian kita mendoakan itu. Namun pun cekap ya, pas kelewat 5 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saged tambah istiqomah lan mugi terus amal kesayangan kita sedaya menambahi amal kita ing atus sababiah kabejan kita dunya atas akhiratipun. Kathah kirang kathah salahipun nyunahipun Pak Punten. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina wa umuril akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslib aqdana sa'id imanana wa la tusallid 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli